Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Amin, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka hakikatnya kita ini sedang melatih bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita manusia. Karena di dalam sejarah bagaimana Allah mensyariatkan puasa, karena untuk menundukkan, untuk melemahkan nafsu yang ada pada diri manusia. Karena nafsu yang ada pada diri manusia itu hanya mengantarkan, hanya menyuruh, hanya menjadikan orang itu mengikuti keinginan-keinginan syaitan yang menjerumuskan manusia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu hanya memberitakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu Allah mensyariatkan puasa agar nafsu yang ada pada diri manusia itu bisa dikendalikan, sehingga manusia menjadi baik. Karena akal yang mengendalikan manusia, bukan nafsu yang mengendalikan manusia. Para pendengar, para pemirsa, para santri Pondok Pesantren Amin, para shaimin shaimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ini berkaitan dengan keutamaan berpuasa. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni semua dosanya, dosa-dosa yang lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan orang yang berpuasa. Namun tetap orang yang berpuasa harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan rusaknya puasa. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atshu.
banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus yang didapat dari puasanya. Hal ini disebabkan karena mereka yang berpuasa tidak memperhatikan hal-hal yang bisa merusak puasa itu sendiri. Ya. Apa yang dimaksud hal-hal yang merusak puasa itu? Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, waruya an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi telah bersabda, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, kata Nabi, 5 perkara yang dapat merusak nilai puasa, yang bisa merusak pahala puasa. Apa yang dimaksud 5 perkara yang dapat merusak nilai puasa? Yang dimaksud adalah tabtulu thawab, membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama 5 perkara itu, kata Nabi, al-kadhibu, berbohong. Ini orang yang berpuasa kalau bohong puasanya batal itu. Maksudnya batal pahala puasanya. Ya. Oleh karenanya hindari berbohong kalau sedang berpuasa. Jangan suka berbohong. Yang kedua kata Nabi, wal ghibatu ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan, menceritakan aib kejelekan orang lain, atau yang biasa dikenal di masyarakat ngerumpi. Nah ini ghibah itu tidak boleh. Itu bisa merusak nilai puasa, bisa merusak pahala puasa. Lalu yang ketiga, wan namimah. Wan namimah itu mengadu domba. Maksudnya membuat orang itu bertengkar. Ya. Ketika kita berpuasa melakukan namimah, maka puasanya rusak. Ya, sengaja orang lain biar bertengkar, itu tidak boleh. Ya. Lalu yang keempat kata Nabi, ya wal yaminul ghamus. Apa artinya wal yaminul ghamus? Sumpah palsu. Bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya tidak benar, sumpahnya palsu, sumpahnya bohong. Yang dimaksud sumpah kalau sudah mengatasnamakan Allah itu sumpah. Contoh, demi Allah, itu namanya sumpah. Ya. Hindari bersumpah atas nama Allah. Ya. Lalu yang kelima yang bisa merusak pahala puasa, wan nadhru bisyahwatin, melihat dengan syahwat, dengan nafsu birahi. Inilah 5 hal yang bisa merusak nilai puasa. Hindari. Ya, insya Allah kalau kita bisa menghindar 5 hal yang bisa merusak puasa kita, maka puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang kita lakukan dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa meraih nilai keutamaan puasa yang kita laksanakan. Anak-anak santri Pondok Pesantren Al-Amin, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, demikian keutamaan puasa, tema yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengaplikasikan puasa dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita bisa melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, dengan kita memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri.
sehingga kita tergolong puasa yang kita laksanakan puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dapat mengantarkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah sore Mutiara Ramadan pada hari ini dengan sama-sama kita bertasyahud, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.